Oke, saya buka ya. Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke. Kita ketemu lagi ya. Minggu lalu kita sudah ketemu dan sekarang kita berjumpa kembali. Ya, Ibu harap kalian lebih antusias lagi, lebih semangat lagi dalam belajarnya ya. Ya, Bu. Bagaimana, sudah siap untuk kita mulai pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Oke, kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Ayo ketua kelasnya. Pembelajaran hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pada ini Oke, sudah ya. Ibu minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Nanti kalau misalkan Ibu tanya, silakan diaktifkan kembali ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Puji Tuhan, dapat baik, Ibu. Oke, baik ya. Oke, sekarang kita sudah bertambah. Tidak kayak minggu lalu ya. Minggu lalu itu cuma beberapa saja yang bisa hadir karena terkendala oleh jaringan maupun kuotanya ya. Sekarang sudah mulai bertambah. Terima kasih. Nah, ini apakah ada teman kalian yang tidak hadir, Nak? Nyalakan dulu. Ya. Triska, Bu Guru. Oke. Maria, Ibu. Maria, Triska, banyak ya? Sakit pinggang, Bu. Iya. Mudah-mudahan nanti tugas-tugasnya yang Ibu share di Google Classroom nanti bisa kalian atau teman-teman yang lain bisa bergabung ya, bisa mengerjakan walaupun tidak bisa meet hari ini. Yang penting tugasnya dikerjakan. Ya, Bu. Oke. Dalam rangka mengurangi penularan COVID-19, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara kalian harus menjaga jarak, kemudian memakai masker pada saat kalian keluar dari rumah ya, kemudian rajin-rajin mencuci tangan. Nah, Ibu mau tanya, Nak, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang formula tabel, Bu. Oke, formula tabel ya. Di formula tabel itu ada apa saja? Ada apa saja, Nak? Di formula tabel? Ada pengertiannya, ya kan? Masih ingat? Oh iya. Pengertiannya tentang apa, Nak? Formula tabel. Tabel adalah salah satu fitur Excel yang berupa susunan dalam baris dan kolom. Oke. Betul ya. Jadi tentang tabel ya. Selanjutnya apa lagi, Nak? Jenis tabel, Bu. Jenis-jenis tabel. Oke, jenis-jenis tabelnya seperti apa?
Bagaimana nak jenis-jenis tabelnya? Ada apa saja pada formula tabel? Ayo, siapa yang masih ingat? Ini jenis tabel ketika kita membuka tabel format table di antaranya adalah thick, medium, dan dark. Nah, oke, masih ingat ya? Ada light, medium, dan dark. Kemudian apa lagi? Cara membuat tabel. Ya. Oke, bagaimana? Masih ingat? Masih, Bu. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat cara membuat tabel menggunakan format table yang minggu lalu kita pelajari? Ayo. Itu yang pertama. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama. Ayo Prilia, guys. Silakan. Yang pertama, pada tab home kategori style, pilih format as table, lalu pilih style mana yang akan Anda gunakan. Setelah itu, Anda dapat menyorot area mana yang akan dijadikan tabel. Oke, itu salah satunya ya langkahnya. Ada lagi yang lain? Langkah yang lain ya? Ada lagi yang masih ingat? Langkah lainnya. Bagaimana Prita? Nyalakan dulu nak mikrofonmu nak, Prita. Lupa, Bu. Silakan. Langkah-langkah selanjutnya. Membuat tabel. Pada tab kategori table, pilih table dengan menekan tombol kombinasi kontrol Shift sehingga muncul kotak dialog create table. Setelah itu Anda dapat menyorot area mana yang akan dijadikan table. Pada cara ini table style yang digunakan adalah style pada cell. Oke. Selain itu ada lagi? Bagaimana Nurliani? Petunjuk rem yang lalu lakukan yang sama dengan cara kedua sehingga muncul kotak dialog format as table checklist pada checkbox my table has reader jika rank provided name atau judul kolomnya. Oke, jadi bisa juga lewat tab home kategori style, pilih format as table, kemudian pilih style mana yang kalian gunakan. Setelah itu sorot area mana yang akan dijadikan tabel. Itu juga bisa ya salah satunya. Oke, Ibu rasa untuk pertemuan minggu lalu kalian sudah dapat mengingatnya. Ibu rasa kalian juga sudah mampu mempelajari pelajaran minggu lalu. Ya, jadi kali ini kita akan melanjutkan kompetensi kita yang minggu lalu ya. Minggu lalu itu tentang kompetensi dasar 3.8, yaitu mengentry data berdasarkan rumus grafik, dan 4.8 mengolah data dengan fungsi grafik. Oke, Ibu tayangkan dulu PowerPoint-nya. Oke, terlihat tidak, Nak? Bagaimana terlihat? Masih proses? Oke, Ibu.
Jaringannya agak sedikit kurang baik ya. Bagaimana sekarang, sudah bisa atau terbaca, terlihat? Masih loading? Aprilia guys, tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Oke, bagaimana, sudah terlihat nak PowerPoint yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu Guru. Oke, kalau sudah, nah kali ini Ibu yang tadi sudah Ibu katakan bahwa kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan minggu lalu ya. Jadi minggu lalu itu mengentry data berdasarkan rumus grafik dan mengolah data dengan fungsi grafik. Nah, kali ini kita juga mempelajari kompetensi ini. Minggu lalu kita belajar tentang formula tabel, kali ini tentang fungsi grafik. Ya, ini adapun indikator pencapaian kompetensi ini diharapkan peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian grafik, kemudian menjelaskan langkah-langkah membuat grafik, kemudian membandingkan jenis-jenis grafik, yang keempat membuat data dengan fungsi grafik untuk menghasilkan laporan bisnis. Selanjutnya yang kelima yaitu dapat mendesain fungsi grafik untuk menghasilkan laporan bisnis. Nah, untuk capaian pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menyajikan fungsi grafik untuk menghasilkan laporan bisnis dengan menggunakan program aplikasi pengolah angka atau spreadsheet dengan tepat, ya. Oke, Ibu mau tanya dulu. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar grafik atau sudah pernah melihat? Sudah ya? Oke, sudah ya. Grafik itu kan biasa kalian lihat kalau di berita itu ada ya naik turunnya data. Kemudian kalian juga bisa pernah membaca. Kemarin Ibu suruh kalian membaca buku tentang grafik atau mencari di internet di referensi lainnya tentang grafik ya. Kalian sudah membacanya ya? Sudah membacanya ya? Sudah, Bu. Oke, baik kalau sudah. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai apa sih grafik, kemudian fungsi grafiknya seperti apa saja jenis-jenis dari grafik itu, dan bagaimana langkah-langkah dalam membuat grafik. Ya. Nah, ini yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ada pengertiannya, kemudian ada fungsi dari grafik, kemudian ada jenis-jenis grafik, langkah-langkah membuat grafik. Jadi pembahasan kita hari ini yaitu tentang grafik. Nah, ini ada pengertian dari grafik. Jadi grafik itu adalah lukisan dengan gambar atau garis untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan data yang ada. Kemudian fungsi dari grafik itu sendiri, yang pertama menyediakan data dengan lebih menarik. Yang kedua, dapat mengetahui naik turunnya suatu keadaan data. Yang ketiga, yaitu menyajikan data yang dapat lebih mudah dipahami. Itu fungsi dari grafik. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari grafik. Jenis-jenis grafik sebenarnya banyak sekali ya. Tetapi pada kesempatan ini kita hanya membahas 5 grafik. Yang pertama ada grafik kolom, ada grafik line, ada grafik P, kemudian grafik bar, dan grafik area.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Nah, berikut ini ada video bagaimana langkah-langkah membuat grafik ya. Ini videonya sudah Ibu share. Jadi nanti kalian bisa lihat juga di Google Classroom kalian. Ya, untuk itu kita simak dulu aja video berikut ini. Nggak loading ya ini? Bagaimana, Nak? Terlihat tidak? Terlihat tidak? Lihat, Bu. Oke. Hai semuanya, balik lagi bersama saya di tutorial Excel. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana dasar-dasar membuat sebuah grafik di Microsoft Excel. Nah teman-teman, grafik ini sangat dibutuhkan sekali ketika kita akan membuat atau membuat sebuah laporan ya kepada atasan kita ya. Oke, saya memiliki sebuah tabel. Ini adalah tabel rekap omset penjualan bulanan. Oke, teman-teman, saya menggunakan Office 2010 ya, atau Excel 2010. Nanti teman-teman yang menggunakan Excel di bawah 2010 atau di atasnya itu mungkin agak sedikit berbeda. Namun teman-teman di sini yang terpenting adalah cara membuatnya itu tidak jauh berbeda ya. Baiklah teman-teman, di sini saya memiliki sebuah tabel omset penjualan. Oke, sebelum kita membuat grafik itu data yang kalian punya, kalian harus ketikkan dulu ya di Excel. Seperti contoh yang ada pada video ini. Jadi di sini contohnya adalah rekap omset penjualan bulanan. Ada nomor bulan, kemudian pembeliannya, penjualan, dan laba. Ini adalah data awal dari omset penjualan bulanan tersebut yang mau dijadikan sebuah grafik ya. Kita lanjutkan. Penjualan bulanan ya dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian di sini biasanya penjualan itu ada pembelian, ada penjualan dan juga laba karena kita akan membuat laporan ya. Oke, cara membuat grafik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan membuat grafik yang paling sederhana maupun yang sudah komplit ya. Baik, di sini kita akan coba membuat grafik yang pertama adalah setelah di sini tabelnya sudah ada, kita blok dulu di sini teman-teman. Oke, sampai sini bloknya. Jadi yang di blok itu bisa ini kolomnya, judul kolom, atau juga bisa isinya saja di sini teman-teman. Nah, saya coba akan membuat dari judul kolom saja sih. Nah, untuk jumlah teman-teman jangan di blok ya. Lalu di sini kita klik menu insert, kemudian di sini ada chart ya. Ada chart di sini, ada jenis grafiknya banyak sekali dari sini. Oke. Nah, teman-teman, kita yang membuat chart atau grafik sederhana yang kemarin-kemarin sudah saya buat tutorial bagaimana grafik kolom ya. Dan sekarang kita coba grafik line ya. Oke. Jadi setelah di blok teman-teman klik insert ya di sini. Kemudian pilih line ya. Saya coba yang 2 dimensi yang ini. Oke, di contoh ini dia menggunakan chart atau jenis grafik dari line ya. Oke. Nah, ini adalah pilihannya. Sudah langsung otomatis ya, ada. Kenapa ada? Karena di sini teman-teman sudah ada kolom sudah diblok dari Januari dan ini sudah otomatis ya. Nah, jadi sangat sederhana ketika teman-teman memblok itu langsung muncul. Jadi atau teman-teman begini ya. Atau teman-teman begini. Sebelum diblok teman-teman insert kemudian line tab. Nah, ini kan masih belum ada ya. Oke. Jadi paling boleh yang mana? Kemudian teman-teman bisa select data. Nah, ini chart data rank-nya teman-teman klik kemudian diblok di sini. Oke. Kemudian klik dan klik OK. Nah, ini sama hasilnya ya teman-teman. Ini sudah ada hasilnya. Jadi
ketika teman-teman blok dulu, kemudian insert chart, kemudian insert chart dulu, baru teman-teman blok, itu sama saja hasilnya. Nah, di sini sudah ada grafiknya, teman-teman. Dan ada yang di sini namanya apa nih? Pembelian yang warna hijau, kemudian yang warna merah adalah penjualan, dan yang warna hijau, biru pembelian ya. Yang hijau adalah laba. Nah, di sini ada namanya bulan-bulannya dari Januari sampai Desember. Kemudian ini adalah value-nya. Oke, teman-teman. Di sini teman-teman adalah teman-teman bisa mengedit. Kalau misalkan ininya akan dirubah, teman-teman bisa mengedit ya. Oke, format legend. Nah, legend ini biasanya legend ini teman-teman, saya bawahkan dulu. Nah, legend ini biasanya teman-teman ditaruh di mana nih teman-teman? Nah, apakah mau di kanan? Oke, seperti ini kan di kanan, ataukah di atas? Nah, di atas seperti ini teman-teman ya. Atau di bawah ya, button sini, terserah. Nah, biasanya teman-teman saya lebih suka di kanan atau di atas ya. Kita pilih yang kanan saja. Nah, ini seperti ini. Jadi yang seperti tadi ya, right ya. Kemudian teman-teman untuk memberi warna, teman-teman bisa menggunakan fill. Ya, di sini ini kan automatic. Teman-teman bisa menggunakan no fill, tidak warna, kemudian solid. Ini berwarna ya. Kemudian untuk merubahnya teman-teman dari sini ya, fill color. Kemudian bisa dirubah di sini. Oke. Ya, misalkan gini ataupun hitam ya. Tapi kan fontnya harus diganti. Oke. Nah, udah segini teman-teman langsung klik close saja. Nah, karena ini tidak jelas ya, maka teman-teman perlu menambahkan warnanya ya, teksnya menjadi putih misalkan. Nah, seperti ini. Oke, itu legend ya. Lalu teman-teman, grafik ini teman-teman bisa dilebarkan, caranya begini, chart areanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga bisa ditinggikan sini. Oke, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada legend sudah di format. Kemudian ini yang belum kita tambahkan judul ya, teman-teman. Jadi judul itu teman-teman bisa klik ininya, grafiknya atau chart areanya, kemudian pilih desain dari menu. Kemudian teman-teman bisa mengganti dulu ya, sebenarnya bisa mengganti atau merubah. Ini kan formatnya raw ya, jadi bisa dengan column ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan berubah teman-teman pembelian, penjualan, laba. Sementara ini harganya di sini. Dan legendnya nama-nama bulan. Nah, ini saya kira ini akan lebih sulit untuk dibaca ya. Jadi teman-teman gunakan yang seperti ini saja ya. Jadi switch column row to column ya. Pilih baris atau kolom, sesuai baris atau sesuai kolom ya. Seperti ini ya. Ini kan kolom, yang ini baris. Oke. Lalu apa lagi ya teman-teman? Nah, teman-teman di sini bisa merubah warnanya. Nah, bisa dari sini. Syaratnya itu dari desain, teman-teman, dari menu desain. Di sini bisa rubah. Oke. Mau seperti apa ya? Tinggal pilih saja. Oke, saya tidak berubah ya, ini saja. Berikutnya teman-teman kita tambahkan di sini titelnya. Jadi teman-teman harus masuk ke menu layout. Oke, layout. Lalu teman-teman bagaimana menambahkan titel di sini? Judul grafik. Oke, judul grafik itu dari chart title, dari menu layout, kemudian chart title. Oke. Sini saya tempatkan misalkan above chart. Ini kan masih dalam kondisi tidak ada judulnya. Saya pilih above chart. Ya, jadi di atas grafik. Nah, teman-teman bisa mengeditnya di sini. Caranya blok, kemudian misalkan di sini dituliskan teman-teman adalah grafik penjualan bulan-bulanan. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan ini terlalu besar, teman-teman bisa merubahnya. Kira-kira di blok saja, kemudian ukuran fontnya dirubah, kembali ke menu. Kemudian di sini ada fontnya dari 18 misalkan 14 saja. Seperti ini ya. Nah, lalu untuk memberi warna juga background bisa dari sini teman-teman ya. Kayak seperti itu. Nah, ini misalkan font colornya juga sama, kita bisa rubah dari sini. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk kreasi ini tergantung teman-teman ya, kira-kira bagusnya seperti apa grafiknya gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, lalu kita akan membuat di sini misalkan warna ya, warna background di sini juga bisa ya.
caranya klik kanan, kemudian format chart area. Nah, nanti muncul seperti ini, format chart area. Nah, teman-teman di sini kalau ingin menambahkan background bisa menggunakan solid ya. Nah, ini warnanya black. Lalu bagaimana kalau merubahnya? Ini kan tidak jelas ya. Ini teman-teman bisa merubahnya dari sini. Oke, seperti itu ya. Atau yang agak abu-abu ya. Seperti ini. Nah, ini sudah berubah ya. Atau yang pilih yang jreng-jreng itu teman-teman bisa di sini ya. Tapi saya kira kurang bagus ya. Saya menggunakan yang ini saja. Nah, seperti ini. Berikutnya teman-teman, ini yang jarang digunakan. Ini nggak usah ya, jarang digunakan sekali. Kemudian yang biasanya kan warna ya. Kemudian teman-teman kalau sudah close, sudah seperti ini. Berikutnya teman-teman, di sini ada yang namanya laba, ini cat laba. Ya, jadi untuk garis-garis laba ini ada warnanya hijau. Kalau untuk pembelian warnanya biru ya, bisa dilihat legend di sini ya. Berikutnya untuk yang warna merah, ini adalah penjualan. Teman-teman bisa menggantinya nih. Nah, misalkan untuk ini yang warna merah ya, penjualan. Kita ganti warnanya dengan format ya. Berikutnya kita ganti misalkan dengan merahnya tebal ya yang ini ya. Jadi format kemudian save fill-nya tebal. Oke, lalu yang biru untuk pembelian tinggal klik. Nah, kemudian kita ganti misalkan warnanya menjadi biru 2 ya ini. Berikutnya untuk yang hijau, laba kita ganti dengan misalkan hijaunya hijau yang ini ya. Oke. Nah, itu akan berubah ya, teman. Nah, teman-teman tidak usah mengatur ini karena sudah sesuai. Ini untuk bulan Maret lurus di sini ya. Ini bulan Maret. Jadi tidak usah menggusar-geser ini ya. Oke. Nah, lalu teman-teman bagaimana ingin menampilkan labelnya ya, kita gunakan ini labelnya misalkan untuk bulan Maret itu berapa, titik ini di angka berapa sih gitu, yang biru juga titik ini di angka berapa. Nah, caranya teman-teman klik di sini, kemudian klik kanan, berikutnya adalah format, add data label. Nah, ini akan muncul teman-teman, akan muncul datanya ya, sesuai dengan tabel yang ada di sini. Oke. Kalau misalnya terlalu ribet, teman-teman nggak usah dimunculkan saja ya. Oke, saya pilih data label, format label. Nah, ini value ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi ini kadang-kadang tidak dibutuhkan. Kalau teman-teman tidak dibutuhkan, value-nya tinggal dihilangkan ya. Ya, hilangkan ya. Seperti ini. Oke, hilang ya. Nah, kalau misalkan ingin labanya saja ya, labanya saja kita tambahkan label ya, add data label. Nah, ini terlalu rumit juga ya, jadi tidak usah. Oke, caranya klik kanan, kemudian format data label, kemudian value-nya hilangkan. Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman. Tinggal close. Oke teman-teman, apa lagi ya yang bisa dibuat di grafik ini? Ini sangat grafiknya sangat sederhana, teman-teman. Ada yang grafik yang sangat kompleks sekali. Nah, itu yang Oke, sampai di sini. Bagaimana, Nak? Sudah bisa dipahami cara membuat grafik dengan menggunakan data tabel yang dibuat sebelumnya? Sudah ya? Iya. Bagaimana, mudah kan? Baik. Jadi video ini Ibu sudah share, kemudian Ibu ada LKPD yang Ibu share untuk kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Nah, kemudian untuk nama-nama kelompoknya, Ibu masih samakan seperti minggu lalu ya, nama kelompoknya. Ibu juga sudah share juga di Google Classroom. Nanti kalian bisa diskusi langsung di Google Classroom bersama dengan teman-teman kalian. Ya. Kalau sudah, kita akan coba ya. Kalau sudah, kita akan coba kalian masuk langsung ke Google Classroom-nya kalian ya. Oke. Kita cukupkan dulu Meet kita, nanti akan Ibu umumkan di Google Classroom jam berapa kita harus ketemu lagi di Google Meet ini.
Oke? Jadi waktu pengerjaan kalian, Ibu kasih waktu 60 menit saja ya. Insya Allah kalian bisa. Oke, baik.
Oke, selamat datang kembali. Nah, bagaimana diskusi kelompok kalian tadi di Google Classroom? Ada kesulitan? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke, kalau kalian diskusikan bersama dengan teman-teman, pasti Ibu rasa kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Sebelum kita masuk ke presentasi kelompok, ya, kita pemanasan dulu ya. Aktifkan dulu kameranya, Nak. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Kita ice breaking dulu, biar kalian tetap semangat. Oke? Oke, kita pemanasan ya, biar kalian tetap semangat dalam pembelajarannya. Oke, jadi kita coba ya. Jadi ice breaking kita hari ini yaitu, Ibu contohkan ya, tepuk semangat. Masih ingat ya, tepuk semangat? Nanti kalau Ibu bilang, tepuk semangat. Ya, tepuk lagi, tepuk lagi, tangannya diputar, semangat. Oke, baru tepuk tangan semuanya. Oke, bisa? Yang pakai HP, boleh HP-nya ditaruh dulu, ya. Yang pakai HP, boleh HP-nya ditaruh di meja, diarahkan ke kalian. Oke, bisa nggak? Kita coba ya. Kita coba dulu. Pertama, tepuk semangat. Tangannya begini. Ya, kemudian semangat. Oke, bisa? Kita coba ya. Silakan aktifkan kameranya, Nak. Desri, kemudian Leha. Oke. Ibu. Oke, bisa ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, harus tetap semangat ya kalian dalam belajar. Gimana? Sudah senang perasaannya? Ya, biar nggak jenuh, Nak. Kalian harus banyak-banyak bergerak biar nggak lelah. Oke, sudah ya? Nanti kita coba lagi pertemuan selanjutnya, ya. Biar kalian nggak jenuh, oke? Sekarang silakan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, siapa yang berani buat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Bagaimana? Kelompoknya Rita. Oke, silakan. Ya, lanjutkan. Iya. Kerja salah satu distributor yang berkedudukan di kota Sorong yang berfokus memasarkan produk Nestle terus melakukan ekspansi untuk memperluas daerah pemasarannya. Saat ini CT Taman Kerja telah memiliki 4 daerah pemasaran di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Berikut ini adalah data realisasi penjualan produk susu kental manis
Karnation pada CV Pangan Makmur Irja Sorong. Tabel data realisasi 2010, unit yang terjual yaitu 1.272, harga per kanton 306.000, jualan yaitu 323.233.000. Pada tahun 2011, unit yang terjual yaitu 41.669, harga per kanton yaitu 312.000. Total penjualan yaitu 13.728 rupiah. Pada tahun 2012, unit yang terjual 34.938, harga per karton yaitu 333.000. Total penjualan 11.634.354. Pada tahun 2012, unit yang terjual yaitu 41.100, harga per karton yaitu 14.674.124. Pada tahun 2014, unit yang terjual yaitu 48.358, harga per karton 394.000. Total penjualan 18.569.472. Dari tabel di atas dapat dianalisasi penjualan produk susu kental manis Carnation untuk tahun 2015. Dalam Microsoft Excel dapat fitur yang dapat mempermudah perusahaan untuk menyajikan informasi dalam bentuk maupun grafik, dalam bentuk tabel maupun grafik, yang kegunaannya mempermudahkan perusahaan untuk menganalisasi informasi sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk kemajuan perusahaan. Untuk itu pada kesempatan ini akan dibahas mengenai pembuatan tabel dengan grafik. Adapun langkah-langkah dalam membuat tabel bisa dilihat pada link berikut. Dan fungsi grafik bisa dilihat dari video berikut. Selanjutnya, Oke, bisa langsung dijawab saja, Nak. Ya, biar kalian nggak capek bacanya. ya Allah aku keringetan. Pelan-pelan. Silakan. Yang mana nih, Bu? Yang A. Yang jawabannya kah? Iya. Oh, yang A. Yang satu yang setelah membaca itu nggak usah. Boleh dibaca juga. Setelah membaca teks di atas dan menonton video, silahkan diskusi dalam kelompok masing-masing dan tuangkan hasil diskusi kalian pada tempat yang telah disediakan. Adapun tema diskusi sebagai berikut. A. Tema diskusi 1. Membandingkan formula tabel dan langkah-langkah membuat tabel menggunakan format S-Table pada CV Pangan Makmur Irja. Bagaimana? Jawabannya? Pada saat membuat formula tabel menggunakan format S, tabel terdapat jenis-jenis tabel diantaranya adalah medium dan dark. Adapun langkah-langkah dalam membuat tabel menggunakan format S tabel adalah 1. Pada tab insert kategori tabel, klik tabel atau dengan menekan tombol kombinasi Ctrl T pada keyboard sehingga muncul kotak dialog create table. Setelah itu, Anda dapat menyorot area mana yang akan dijadikan tabel. Pada cara ini, tabel style yang digunakan adalah style default pada Excel. 2. Pada tab Home, kategori stylus, pilih format S, table, lalu pilih style, mana yang akan Anda gunakan. Setelah itu, Anda dapat menyorot mana yang akan dijadikan table. 3. Pada cara yang ketiga ini, kita coba mengubah rank menjadi table dengan cara menempatkan petunjuk sel di area rank yang akan diubah. Lalu lakukan cara yang sama dengan cara kedua, sehingga muncul kotak dialog format S table. Checklistlah pada check box My Table has Reader jika rank Anda sudah ada file name atau judul kolomnya. Nah, ini masih tema 1 ya ini ya. Oke, untuk tema 1 bagaimana teman-teman yang lainnya? Jawabannya sudah sama atau ada yang berbeda?
pada tema 1? Sama ya? Oke, itu adalah langkah-langkah dalam membuat tabel, kemudian jenis-jenisnya. Oke, silakan dilanjutkan untuk tema 2-nya, Nurliani. Tema diskusi 2, membandingkan fungsi grafik dan buatlah 3 grafik, grafik kolom, line, dan batang, yang tepat digunakan pada CV Papan Makmur Irja. Fungsi dari grafik di antara 1, dapat mengetahui naik turunnya suatu keadaan data. 3, menyajikan data yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya, jenis-jenis grafik di antaranya 1. Grafik kolom atau stack kolom. Dengan grafik kolom bersusun ke atas maupun ke samping. Kegunaannya untuk menunjukkan perubahan data dalam waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antara beberapa item. 2. Grafik garis atau line chart. Diagram garis adalah penyajian data statistik dengan menggunakan diagram terus. Kegunaannya, diagram ini biasanya digunakan untuk menunjukkan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Fungsinya untuk menunjukkan data pada rentan waktu tertentu. 3. Diagram lingkaran. Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Kegunaannya, grafik ini digunakan apabila ingin mendapatkan grafik dalam bentuk W atau lingkaran dari sebuah deret data tunggal. Fungsinya menunjukkan bagaimana poin data berhubungan dengan keseluruhan data. Selanjutnya, 4. Grafik batang atau bar chart. Grafik batang digunakan untuk membandingkan nilai antar deret dalam bentuk grafik batang dengan beberapa model, yaitu silinder, kerucut, dan piramid dengan posisi horizontal. Yang terakhir yaitu grafik area atau area chart. Grafik ini lebih dikenal dengan grafik atau diagram wilayah. Grafik ini dipilih untuk menggambarkan deret data sebagai garis kumulatif dengan tampilan gambar berbentuk garis yang Oke. Dari jenis grafik yang sudah disebutkan tadi oleh kelompoknya Nurliani, Ibu mau tanya, untuk kelompok lainnya bagaimana? Sama? Ya. Oke, berarti Ibu rasa untuk tema 1 dan tema 2 kalian sudah dapat memahami. Kemudian berikut ada soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya, oke silakan. Mungkin Aprilia bisa bantu. Pilihlah jawaban yang kalian anggap paling tepat. Oke. Pilihan ganda. Sebutkan saja, misalkan nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa. Jadi teman-temannya bisa lihat apakah sesuai atau tidak sesuai jawabannya. Jawaban nomor 1 yaitu light, medium, dan dark. Yang lain bagaimana? Jawaban Ayo, yang fokus Aprilia Guy. Nomor 1 soalnya bukan itu sayang. Coba dicek kembali. Nomor 1 jawabannya B, kolom white. Bagaimana Prita? Jawabannya sudah tepat? Katanya Aprilia Guy, jawabannya adalah B. Kalau Prita punya jawabannya apa? Yang pilihan ganda? Kemudian nomor 2-nya apa jawabannya? Sapna? Nomor 2. Yang pilihan ganda? A, oke. Yang lain, A itu apa jawabannya? light, medium, dark. Oke, itu adalah jenis-jenis dari Tabel. Oke, tabel. Jenis dari tabel ada 3. Betul, tepat ya. Yang lain bagaimana? Jawabannya sama tidak? Sama, Bu. Sama.
Oke, nomor tiganya? Nomor tiganya bagaimana jawabannya? Untuk mengobati biar fotografi agar lebih bagus, kita harus mengklik ikon Icon apa yang harus dipilih? move card. Oke, Move card. itu adalah C ya. Move card. Oke. Kemudian yang nomor 4? Rangka yang tepat untuk membuat grafik adalah D. Blok tabel data grafik. Start titik grafik. Oke, jadi yang nomor 4 adalah jawabannya D. Ya. Kemudian nomor 5? Nomor yang terakhir bagaimana? Nomor 5. Ayo, siapa yang bisa nomor 5? Jawabannya apa? Untuk memindahkan grafik ke tab adalah Ya. Jawabannya apa? D. D itu apa? B. Oke, tepat sekali ya. Jadi pilihannya sudah Ibu rasa sudah benar, sudah tepat. Oke, bagus ya. Kelompok dari Nurliani maupun dari teman-teman yang lainnya sudah sama-sama kita mencoba menjawab dan jawabannya Ibu rasa sudah tepat. Iya, Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas. Sudah jelas ya? Oke, baik. Ibu rasa juga tadi penyampaian dari Nurliani, kemudian Aprilia, kemudian dari Prita, dan dari teman-teman yang lain, Ibu rasa sudah tepat, sudah benar. Nah, ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini? Oke, Sapna? Ada yang mau disampaikan, Sapna? Bisa menyimpulkan atau merefleksikan kegiatan kita hari ini? Kita hari ini kan tentang grafik, bisa refleksikan? Atau disimpulkan? Oke, siapa yang bisa, Nak? Saya. Silakan. Siapa? Aprilia? Oh, Oke, baik. Silakan. Hari ini kita belajar tentang grafik. Silakan. kesimpulan ini itu pengertian dari grafik adalah lukisan dengan gambar atau garis untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan data yang ada. Beberapa fungsi grafik diantaranya: 1. Menyediakan data dapat dibenari, 2. Dapat mengetahui naik turunnya suatu keadaan data, 3. Menyajikan data yang dapat lebih mudah dipahami. Jenis grafik. 1. Grafik 2. Grafik garis, 3. Grafik lingkaran, 4. Grafik batang, 5. Grafik adalah sebagai berikut. 1. Blok penilai tabel yang datang akan diubah bentuknya ke dalam fungsi grafik, kemudian pilih tab insert. 2. Klik tanda panah di bawah sub tab chart. 3. Maka akan muncul kotak dialog insert chart. 4. Kemudian pilih bentuk grafik atau chart yang akan dibuat, misalnya bentuk kolom. 5. Klik gambar kolom yang akan dipilih, maka akan muncul berbagai bentuk grafik kolom. Pilih salah satu bentuk yang dipilih. 6. Kemudian pilih OK.
maka akan muncul grafik yang akan dibuat dengan fungsi grafik bentuk kolom. Grafik akan muncul pada saat yang sama dengan data tabel dari grafik. Supaya tampil grafik yang lebih besar, kita dapat memindahkan grafik ke sheet baru dengan cara klik icon new chart, pilih new sheet, dan nama sheetnya dengan grafik penjualan perangkat, kemudian klik OK. Oke, baik ya. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah tepat ya yang sudah disampaikan oleh Aprilia Gai, yaitu di dalam grafik tadi kita sudah dapat mengetahui bagaimana pengertiannya, kemudian fungsinya dan jenis-jenis grafik, kemudian langkah-langkah dalam membuat grafik. Oke, Ibu rasa pembelajaran kita sudah bisa kalian terima dengan baik. Tugas-tugasnya juga kalian sudah kerjakan dengan baik dan Ibu rasa sudah tepat ya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini, Nak? Ada yang masih belum paham atau ada yang sudah bisa dipahami atau bagaimana? Bisa ya, jadi ya baik. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, bisa kalian Dipahami dengan baik. ya lebih baik ya kalau sudah bisa dipahami. Videonya sudah Ibu share, jadi kalau misalkan kalian masih bingung atau lupa langkah-langkahnya, bisa kalian buka kembali video yang sudah Ibu kirimkan ya. Ya, Bu. Nah, ini di akhir kegiatan kita, Ibu akan kasih kalian soal. Jadi silakan nanti soalnya kalian jawab. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ada di Google Classroom, Ibu sudah share. Nanti kalian kerjakan saja. Kemudian silakan 15 menit Ibu kasih waktu, kalian langsung mengerjakan dan langsung mengirimnya kembali ke Ibu ya, agar Ibu bisa menilai evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Untuk pertemuan selanjutnya, silakan persiapkan diri kalian ya, karena akan ada evaluasi. Ibu mau mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang KD 3.8 dan 4.8 ini. Ya. Jadi KD ini itu Ibu ada 3 kali pertemuan. Yang pertama kemarin minggu lalu kita belajar tentang fungsi formula tabel, kemudian sekarang adalah fungsi dari grafik. Dan nanti yang ketiga atau minggu depan kita laksanakan yaitu evaluasi. Ya, jadi silakan kalian pelajari aja pembelajaran yang kemarin dan hari ini untuk persiapan minggu depan. Oke, Bu. Oke, sudah bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Kalau sudah bisa dipahami, silakan ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran kalian tadi bisa kalian terima dan bermanfaat buat kita. Teman-teman dan guru sebelum kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.